Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar routing statik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yasmin Azahra, beserta ketiga rekan saya, Megan Ananta Putri Asih, Muhammad Iwan Budiman, dan Muhammad Rifki Al-Hisham. Apa itu routing statik? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalurnya spesifik, ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, routing itu ada dua jenis. Yang pertama statik dan juga dinamik, dan juga dinamis. Nah, perbedaan antara keduanya ada dalam fitur, kemampuan, dan kemudahan penggunaan atau akses ke router. Konfigurasi routing status itu cukup rumit karena dilakukan secara manual. Sedangkan routing dinamis lebih sederhana karena dapat diatur secara otomatis. Untuk saat ini, perangkat keras jaringan yang paling banyak digunakan adalah router Cisco karena konfigurasinya yang lebih familiar dan tersedianya fitur Cisco Packet Tracer yang mempermudah simulasi penggunaan jaringan dan kita juga dapat menggunakannya untuk belajar. Next slide. Nah, bagaimana sih cara kerja routing statik? Untuk cara kerjanya, yaitu ada tiga bagian. Yang pertama, konfigurasi router dilakukan oleh admin melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis juga berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination. Itu merupakan alat tujuan dan network mask dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 per 0 untuk semua jaringan. Kemudian gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Rep source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui IP distance 0 sampai 255. Itu merupakan jarak administrator jaringan dari router. Next slide. Nah, keuntungan dari menggunakan routing statik antara lain, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang kedua itu, routing statis itu lebih aman dibandingkan routing dinamis. Untuk yang ketiga, routing statik itu kebal dari segala usaha hacker untuk men-spook dengan tujuan membajak traffic. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Iwan, persilakan. Lalu untuk slide berikutnya yaitu ada kerugian menggunakan routing statik. Kerugiannya itu ada 3. Yang pertama itu ada administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, kerugiannya yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Lalu berikutnya ada contoh konfigurasi routing statis. Pada contohnya itu untuk setting static routing di Cisco paket tracer menggunakan perintah, yaitu perintahnya #ip_route, yang kedua itu destination, yang ketiga itu ada subnetnya, yang ketiga itu next hop address. Keterangan yaitu pertama ada ip_route. Ip_route itu perintah membuat tabel routing statik. Yang kedua itu ada destination. Destination itu network jaringan yang dituju. Lalu ada subnet. Subnet mask jaringan yang dituju. Lalu yang terakhir ada next hop address, yaitu IP dari router yang akan dilewati. Selanjutnya ada konfigurasi RIP. Seperti di slide sebelumnya, routingan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu router enable, berikutnya itu router #conft sama router dalam kurung config #ip_route 192.168.1.0 dan subnet masknya 255.255.255.0 SE1/0.
Lalu yang berikutnya sama, cuma diganti di IP rootnya yaitu 192.168.3.0. Subnet masknya itu masih sama, yaitu 255.255.255.0 SE1/0. Lalu yang terakhirnya ada router dalam kurung config hashtag IP root 192.168.4.0. Subnetnya sama, subnet masknya sama, 255.255.255.0 SE1/0. Lalu untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Megan. Baik, selanjutnya ada gambar tipologi. Ini merupakan topologi yang kelompok kami buat. Nah, di sini ada beberapa komponen untuk membuat topologi ini, yaitu antara lain ada router, ada switch, dan juga ada server. Lalu ada perangkat terdiri dari PC dan laptop. Nah, nantinya perangkat ini akan tersambung ke switch, dan switch akan tersambung ke router, dan terakhir router akan tersambung ke beberapa router lainnya. Lalu juga ada di sini ada server. Server ini nanti akan mengatur jalannya router dan switch supaya bisa mengirimkan pesan ke satu sama lain. Selanjutnya ada topologi hybrid. Nah, apa itu topologi hybrid? Nah, topologi hybrid ini merupakan sebuah gabungan dari dua jenis atau lebih topologi jaringan, sehingga menghasilkan bentuk baru jaringan komputer. Nah, jenis topologi ini tidak memperhatikan karakter atau karakteristik tertentu. Untuk penggunaan dan pilihan tergantung pada implementasi dan persyaratan seperti performa jaringan yang diinginkan dan jumlah komputer serta lokasinya. Lalu keuntungan dari topologi hybrid ini yaitu peningkatan fleksibilitas yang akan meningkatkan toleransi kesalahan dan memungkinkan topologi dasar baru dengan mudah ditambahkan atau dihapuskan. Sehingga jenis hybrid ini akan lebih berguna saat berhadapan dengan keragaman jaringan komputer Anda. Selanjutnya, nah ini ada activity subnetting. Di sini ada tabel screenshotan, ada perangkat, ada prefix, address range, dan juga ada address. Nah, di perangkat ini ada beberapa komponen, yaitu ada server dan router gedung 3, ada PC divisi A, ada PC divisi B, PC divisi C, PC divisi D, ada router gedung 1 dan 3, dan terakhir ada router gedung 2 dan 3. Nah, dari perangkat ini masing-masing mempunyai prefix, address, dan address range yang berbeda-beda seperti yang ditampilkan di slide ini. Selanjutnya, slide ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rifki. Silakan Rifki. Oke, di sini kami telah melakukan ping atau mengirimkan paket dari salah satu PC, yaitu dari PC divisi A ke PC divisi B, divisi C, divisi D, dan ke server. Dapat dilihat dari 4 gambar berikut, dari empat paket yang kami kirim, semuanya dapat diterima dan masing-masing PC di divisi yang berbeda. Selanjutnya, nah, sini juga kami melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi di sini dari PC divisi B ke PC divisi A, divisi C, divisi D, dan ke server. Sama seperti sebelumnya, dari 4 paket yang kami kirim, semuanya dapat diterima oleh masing-masing PC di divisi yang berbeda. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yasmin. Sama seperti slide yang dibacakan oleh saudara Rifki, sini kita melakukan ping dari salah satu PC di PC C ke PC di PC A, ke PC divisi B, ke PC divisi D, dan ke server. Dapat dilihat dari paket yang kami kirim, semuanya dapat diterima oleh masing-masing PC di divisi yang berbeda. Slide masih sama seperti sebelumnya, dapat dilihat juga dari 4 paket yang kami kirim, semuanya dapat diterima masing-masing PC di divisi yang berbeda. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Iwan, persilakan. Lalu pada slide yang ini seperti slide-slide sebelumnya, setelah pengiriman paket, kami mencoba mengakses server via web browser dengan link URL. Dan setelah kami mencoba untuk mengakses link tersebut, hasil yang kami dapat berhasil yaitu pada slide ini terdapat screenshotan hasil aksesan URL. Lalu untuk slide berikutnya yaitu routing tabel router gedung 1. Jadi di sini kami melakukan peroutingan tabel router ke gedung 1. Setelah kami melakukan peroutingan seperti slide sebelumnya, dapat dilihat pada screenshotan tersebut bahwasanya routing kami berhasil
seperti yang dapat kita lihat, yaitu directly connected atau sudah connect ke router. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Megan. Lalu selanjutnya ini ada routing table router gedung 2. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Iwan. Jadi di sini kita ngerouting tabel ke gedung 2. Nah, di sini ada SS-an bahwa paketnya sudah sampai dan satu sama lain terhubung, PC satu sama lain. Selanjutnya, nah ini juga sama. Ini routing table router gedung 3. Di sini juga ada screenshotan bahwa PC satu ke PC yang lainnya sudah terhubung. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Rifki Alisyan. Oke, di sini ada ARP table dari 3 buah switch gedung 1 yang kami lakukan setelah semua aktivitas ping dilakukan. Dapat dilihat terdapat beberapa IP address dan beberapa hardware address yang tersambung satu sama lainnya dan semuanya bertipe ARPA. Lalu di sini ada ARP table dari 1 buah switch yang berada di gedung 2 dan dilakukan setelah semua aktivitas ping dilakukan. Beberapa IP address dan beberapa hardware address yang tersambung satu sama lainnya dan semuanya bertipekan ARPA. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.